Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Hamzani dan sekarang kita ngobrol santai bersama salah satu owner dari Imas Cafe yakni Mbak Ima. Nanti Halo. beliau langsung memperkenalkan dirinya dan langsung saja tanpa berlama-lama kita persilahkan kepada beliau. Mbak Ima. Oke, halo teman-teman. Em, ya, aku Ima. Nama aku Ima Vandam. Hmm. Ya, jadi ini Mas Eza. Aku manggil kamu Eza Ya, biasanya, ya kan? ya, Reza iya, Hamdani kan ya? iya. Ya, jadi Mas Eza hari ini ngajak collab, pengen ngobrol-ngobrol santai. Ya, ini kafe lagi buka, tapi biasa jam segini biasanya masih sepi, jadi kita bisa sempatkan untuk ngobrol-ngobrol. So, oke, biar Mas Eza mulai, kita ngobrol-ngobrol santainya. Hmm. Jadi teman-teman, mungkin saya akan bercerita sedikit kenapa eh, kita ngobrol santai bersama Mbak Ima. Nah, Mbak Ima ini adalah salah seorang yang memilih tinggal di Teteh Batu langsung domisili sini, Mbak ya, Iya, KTP sini. iya, Ya, udah langsung. alasan kenapa beliau memilih tinggal di sini. Padahal sebelumnya beliau juga tinggal di London, yang notabene-nya kota London ini kan adalah kota yang metropolitan dunia gitu dengan segala kelengkapan fasilitasnya. Tapi kenapa akhirnya beliau memilih Teteh Batu yang padahal desa pelosok terpencil di ujung selatan Rinjani yang berbatasan langsung dengan hutan. Nah, mungkin itu nanti akan disampaikan oleh Mbak Ima apa sih alasan-alasan beliau memilih Teteh Batu dengan segala keterbatasannya baik dari fasilitas publiknya, fasilitas internet dan segala macamnya. Mungkin itu Mbak bisa diceritakan sedikit Oke, so awal mula ya. ya awal mulanya, Hmm. jadi kita flashback ke belakang banget Ya. tahun 2018. Ya. Nah, jadi aku itu tinggal di Inggris. Hmm. Oke, memang kalau kita bilang tinggal di Inggris, orang-orang pasti bilangnya London. Oh ya. Tapi sebenarnya tempat aku itu jauh dari London. Oh. Nah, jadi tempat aku tuh pulau kecil. Hmm. Kalau di sini itu sama kayak Gili. Hmm. Jadi namanya itu Pulau Isle of Wight. Kalau dari London itu perjalanan sekitar 3 jam. Hmm. Jadi dari London itu kalau kita maunya naik bis ya, naik bis dulu sampai ke pelabuhan. Nah, nanti di pelabuhan itu kita naik ferry. Hmm. Ferry 15 menit apa 20 menit itu baru di pulau tempat tinggal aku, Pulau Isle of Wight. Nah, baru dah kita di sana. Jadi nama pulaunya itu Pulau Isle of Wight. Jadi Pulau Isle of Wight ini juga pulau turisme ya, jadi Iya. kayak Gili. Hmm. Kalau musim panas itu penuh dengan turis mancanegara juga, nggak cuma dari Inggris sendiri, tapi dari Eropa lainnya juga banyak yang datang ke sana. Karena kan pantai, makanya kan aku nggak terlalu suka pantai karena kita tinggalnya udah di pantai gitu. Oh. Sepedaan 15 menit udah pantai Tapi gitu. motor bisa di sana, maksudnya Mobil, kendaraan. motor, Oh. iya. Jadi pulaunya sih nggak sekecil Gili, cuman Hmm. istilahnya itu ya kepulauan kayak Bali lah. Cuman nggak sebesar Bali karena penduduknya di sana itu cuma 150 ribuan. Nah, jadi nggak sebesar Bali. Nah, jadi flashbacknya lagi tahun 2018 musim dingin itu biasa kita liburan ke Indonesia, ke Singapura gitu. Dari sana karena kan suami aku nggak suka dingin tuh. Akhirnya kita travel, pas kita lagi ada di Labuan Bajo. Hmm. Nah, Agung itu teman aku dari tahun 2013. Oh, iya. Nah, jadi kita kerja bareng dulu waktu di Bali. Nah, setahu aku, Agung itu kerjanya lagi di Gili. Hmm. Nah, dia DM aku di Instagram, Mbak Ima main-main ke Teteh Batu. Bilang gitu, dia pakai hashtag Teteh Batu. Nah, aku klik dong. Oh, kok bagus ya, sawah-sawah kayak di Ubud, gitu asri. Nah, itu yang membuat aku tertarik pengen ke sini. Cuman aku walaupun kenal sama Agung itu, ya aku walaupun kenal sama Agung itu, aku taunya dia emang dari Lombok, tapi nggak tahu persisnya dia itu di mana. Desanya apa tuh nggak tahu. Akhirnya aku bilang ke suami aku nih, Teteh Batu bagus, ayo ke sana gitu. Ya udah ayo gitu. Jadi dari Labuan Bajo kita nyebrang tuh naik bis, naik kapal segala macam kan. Turunnya di Pamotong, naik ojek ke Teteh Batu. Oh, berarti
pakai bis ya atau kalau Bis, karena kan dari Labuan Bajo kan nyebrang laut, terus darat semua kan. Iya. Nah, itu ada bis pariwisata yang ber-AC bagus gitu kan. Jadi turun di Pak Motong, itu langsung naik ojek kan banyak ojek masih di situ kan ya pangkalan ojek. Bilang Teteh Batu aja kata Agung, oke gitu. Teteh Batu gitu ya. Udah langsung diantar. Nah, waktu itu tinggalnya di Matra Bungalo. Nah, sebenarnya waktu itu kita pengennya di sama-sama tapi lagi full. Akhirnya di Matra Bungalo. Nah, ya udah di situ oh kita suka tuh kan bangunannya juga unik yang segitiga gitu kan. Nah, aku tidurnya di situ. Terus oke dah kita settle terus waktu itu yang jagain tempatnya Mas Beto. Ya. Yang sekarang udah pendek rambutnya waktu itu dulu masih muda, Masih gondrong, dia ya? gondrong, gondrong. masih ingat. Nah, pinjam motor di situ, kita jalan-jalan yang mau isi bensin. Agung di depan rumahnya ibunya Agung. Mbak Ima gitu loh. Kok jodoh ya ketemu padahal nggak janjian. Nah, dari situ aku tahu bahwa oh di sini nih tempatnya Agung, rumahnya Agung. Nah, dari situ 5 hari aku di sini nginep. Jalan-jalan ke waterfall lah, ke Benang Kelambu, ke Jeruk Manis air terjun itu. Nah, terus setelah pulang dari sini juga ya kita kayak dibandingkan tempat-tempat lain itu ini enak nih tempat. Teteh Batu tuh enak tempatnya kenapa? Cuacanya sejuk. Waktu itu kan lebih sejuk dari sini ya. Dari sekarang. Sekarang kan tahun ini kan agak panas ya. Kalau dulu kan sejuk banget. Itu pertama, cuacanya enak banget, malam-malam nggak perlu kipas. Itu pertama cuaca. Kedua orangnya. Orangnya ramah-ramah. Ramah-ramahan kita ke Labuan Bajo, ke Flores, ya ke Jawa juga. Tapi bagi aku sama suami aku tuh dari pengalaman pribadi itu di Teteh Batu tuh beda. Paling ramah orangnya. Enggak ngelihat kita tuh berbeda atau gimana. Semuanya nyapa, mau tua, mau muda, mau anak kecil itu nyapa gitu. Nah, ketiga karena di sini banyak anjing liar kan. Aku suka lihat tuh anjing-anjing pas hujan tidur di depan tokonya orang ya dibiarin, nggak diusir. Pernah juga pas di musola yang ada undak-undaknya gitu, ya anjingnya di undak-undak itu nggak ada yang ngusir karena hujan. Aku di situ aku kayak ini tempat bagus sih gitu istilahnya. Lombok itu kan mayoritas Muslim karena kan terkenalnya 1000 masjid ya. Cuman kok beda ya sama anjing ya udah dibiarin gitu karena kan aku dari Jawa kalau di Jawa ada anjing usir mas parah gitu. Nah, baliklah kita ke sana pas kita balik itu pas apa itu gempa bumi ya sini ya 2018 ya gempa bumi yang parah itu ya udah biasa masih setiap tahun winter kita liburan. Nah, COVID tuh Mas yang membuat kita berpikir Teteh Batu tempat kita hijrah nantinya gitu. Karena kita liburan waktu COVID itu kita masih sempat keliling tuh. Pokoknya kita balik ke Inggris 5 hari setelah balik lockdown dah di mana-mana. Nah, setelah lockdown tahun kemudiannya juga sama kan lockdown juga up and down nggak bebas gitu. Mau liburan masih tusuk-tusuk hidung. PCR lah apalah itu namanya ya kan masih karantina. Akhirnya kan kita gini dulu enak kita tinggal di Inggris setiap kali kita itu musim dingin kita bisa booking tiket booking hotel terbang. Nah aman gitu. Nah sekarang susah nih karena traveling nggak semudah dengan cuman booking tiket sama ini aja banyak sekali rentetan apa yang kita harus lakukan. Salah satunya ya PCR lah. Terus harus booking karantin hotelnya. Jadi kayak wah ini kayaknya kita nggak bisa traveling lagi. Kita khawatirnya di situ. Sementara kalau musim dingin itu suami aku dan aku pun juga nggak suka karena dingin nggak enak. Di Inggris itu musim dinginnya itu gelap mas, gelap dan basah, tidak bersalju dan terang, jarang. Aku di Inggris 8 tahun cuma dapat 3 kali salju. Jadi di Inggris itu nggak setiap tahun bersalju. Nah, kalau bersalju kayak di Jerman, kayak di Belanda terang itu masih enak dinikmati. Tetapi kalau ketika musim dinginnya itu basah, terus esnya gede-gede gini,
terus dingin banget, terus nggak ada matahari kan jenuh karena gelap, selalu gelap gitu. Nah itu yang bikin kita kayaknya kita harus mulai ini sih apa ngeliat nih kita mau kemana. Nah, akhirnya aku hubungin Agung, cariin tanah gini gitu ya kan. Nah kebetulan waktu itu pas Agung mau ke Belanda, istrinya mau lahiran, nah jadi aku bisa nempatin rumah Agung. Di situ kenapa akhirnya kita ke sini. Jadi dari Inggris itu kita terbang karantin di Jakarta langsung ke Lombok, Mas, nggak ke Jawa dulu walaupun aku orang Jawa. KTP ku masih KTP Jawa, tapi langsung ke Lombok, rumah Agung langsung urus surat izin karena kan bisa online ya sekarang dukcapilnya. Dibantu adikku yang di Jawa, surat pindah ke sini segala macam lengkap, langsung aku bisa dapat KTP sini. Itu udah. Suami juga WNI sekarang. Enggak, WNI itu kan prosesnya panjang ya. Sekarang baru kita KTP sementara lah 5 tahun. Jadi memang fix netep di sini gitu. Untuk saat ini ya, tapi kan kita ini orangnya bukan tipe orang yang marking atau ngasih tanda this is forever. Kita bukan tipe orang yang kayak ini selamanya, karena bagi kita tuh nggak ada yang selamanya. Kita sekarang menikmati di sini ya udah kita nikmati, tapi one day kita change our mind, ya udah kemana gitu. Tapi untuk sekarang kita enjoy di sini gitu. Terus kayak usaha di pulau apa namanya Alokwan, tempat bayar di Inggris, gimana sekarang di sana, maksudnya ada usaha nggak masih di sana? Enggak. Jadi sebelum kita ke sini tadinya itu kan kita maunya setengah-setengah ya, kayak 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di sana gitu, kayak musim panas, musim semi, musim panas di sana, terus autumn, musim dingin di sini gitu. Cuman karena lagi-lagi karena COVID, ketentuannya yang traveling harus tusuk-tusuk, harus karantin, kita takutnya akan selalu seperti itu. Kita nggak berani berharap akan seperti sebelumnya, bisa booking tiket sama hotel langsung terbang gitu. Jadi kita kan pesimis, akhirnya ya udahlah daripada kita ribet, jual aja. Akhirnya yang di sana kita jual. Kita jual, sebelum ke sini semuanya udah beres, jual, terus udah ke sini langsung hunting cari tanah. Gitu. Spekulasi tinggi berarti. Ya gitu. Karena kita itu kan bukan tipe orang yang kayak harus di sini. Kalau kita itu tipe orang yang penting kita punya cukup keuangannya cukup, dimanapun kamu berada kan nggak masalah, Mas. Sewa bisa, beli bisa, ya kan, nggak bisa beli juga, sewa itu sangat gampang dimanapun itu gitu kan. Jadi ya nggak masalah, yang penting ada uangnya gitu. Sini Mbak, ini kan soal bangunannya ini sekarang. Ini kan paduan kayak konsep Jawa banget kan, kelihatan banget Jawanya. Ini desain ini terinspirasi dari mana Mbak? Terus apa namanya, tujuan utama ngebuka tempat ini lah gitu. So, jadi kalau terinspirasinya tuh gini, suami aku itu memang orangnya suka sesuatu yang antik, sesuatu yang bersejarah, sesuatu yang punya nilai seni, karena memang dia kan basicnya seniman ya. Nah, jadi ketika kita masih hunting tanah belum dapat kan, kita ada teman di Kute, tapi nggak di pas di Kutenya, di desa apa gitu aku lupa. Nah, kita visit mereka ke sana. Dia suaminya orang Jerman. Nah, rumah dia itu kayak gini, kayak rumahku yang belakang nih, jadi limasan. Ini rumah Jawa deh aku gitu. Terus akhirnya ketika kita tertarik dengan hal itu, mereka ini sudah tua, ini bangunan yang sudah berdiri zaman dulu banget, diturunin kita beli, terus kita bangun di Lombok gitu. Jadi aslinya tuh dari Jawa gitu. Kok unik aku gitu kan. Terus akhirnya suami aku ngobrol dong sama aku gitu. Kayaknya asik juga ya. Kita minta kontaknya orang yang jual rumah kayak gini di Jawa itu gimana gitu kan. Akhirnya dikasih dan dari situ kita suka karena memang benar-benar unik. Nah, akhirnya dapet dari supplier yang di Jawa, itu namanya Mas Rustam, aslinya di Ponorogo ya, Jawa Timur.
itu langsung dikirim rumahnya ini nanti aku kasih deh fotonya. Itu rumah zaman aslinya itu sama sekarang udah berbeda ketika udah dibangun di sini. Nah, jadi rumah itu dirobohin. Jadi kalau rumah yang di tengah itu udah 5 generasi. Anggaplah kalau satu generasi itu 50 tahun, udah 250 ya. Nah, sementara ini joglo. Jadi kan aku ada 2 joglo sama 1 limasan. Limasan itu panjang, persegi panjang yang di tengah. Yang di tengah itu persegi panjang itu yang 250 tahun, yang ini malah justru 6 apa 7 generasi ya yang ini. Lebih tua lagi. Nah, makanya kan kayu-kayunya Kayu-kayunya bisa ya, kelihatan ya, kelihatan. itu benar-benar. Nah, sementara Gitu. ini pintunya aslinya 1 deret, Mas. Oh Aku ya. bilang sama Pak Rustam, bisa potong 3 enggak, tolong dimodif. Makanya Kayak jadilah itu 3 ya. pintu. Aslinya itu depan aja, karena kan zaman dulu itu bangunan rumah di Jawa itu ya bukanya depan doang. Nah, depan aja karena memang kayak ini karena kan lipat ya. Memang toko aslinya dari zaman dulu banget. Toko. Ya zaman dulu kan toko kan buka ke samping udah kan, di samping kiri samping kanan udah gitu. Udah sih gitu. Jadi makanya kita tetap pakai ini. Ya ini udah terbukti. Zaman dulu belum ada serut, belum ada ini kan, jadi makanya kan nggak halus, masih apa gelembung-gelembung gitu kan, karena kan nggak ada serut, semuanya manual. Itu sih inspirasinya dari temen itu ngeliat, dan suami aku kebetulan suka antik, suka bersejarah, udah beli ini. Memang agak jarang juga sih, kan soalnya kan kita di sini pakai yang Lombok gitu. Iya, kalau ini kan memang dari Jawa, dan ini pun Jawa Timur, Jawa Tengah tuh beda-beda loh Mas. Kalau Dari yang sokonya itu tempat beda. Mbak di Jember, Jawa Timur. Di Jember ada juga joglo, tapi lebih apa namanya, lebih simple ya. Kalau ini kan susunan itu atasnya itu kan banyak layernya gitu. Kalau di Jember itu joglonya lebih kayak ya udah 1 layer aja, yang simple gitu. Ini lebih kayak rumit. Hebat sih orang zaman dulu ya, karena kan kayak ini soko tengahnya itu, soko itu kalau orang Jawa itu bilangnya soko, kalau kita di sini bilang tiang ya. Nah, tiangnya itu nggak ada paku kan Mas zaman dulu tuh, masuk sini masuk sana kok bisa kokoh gitu ya. Tapi ini nggak pakai bambu juga untuk makunya? Enggak. Kayak di Lombok Oh kan ini pakai paku. iya ya, ada apa sih itu namanya, yang segini Ya, tuh ya, ada bambu. sebagian ada. Sebagian ada. Terutama kenapa juga kita pakai bangunan ini, karena kita kan di lereng Gunung Rinjani ya, yang istilahnya namanya juga di lereng gunung yang aktif ya, kan Rinjani masih aktif juga kan, rentan lah kita pasti ada aja namanya gempa bumi. Nah itu makanya cocok pakai ini, karena kalau bangunannya itu seperti ini, dari soko-sokonya atau tiang-tiangnya itu bagaikan meja kan Mas, kalau goyang ya goyang kan, gitu. Jadi nahan, paling ya yang retak tuh ya dindingnya ya kan, tapi kalau atas insya Allah nggak jatuh ya, terbukti kan udah berapa ratus tahun masih berdiri gitu. Paling geser dikit gitu. Itu sih sebenarnya ini kan salah satu contoh bangunan yang ya cocok untuk lereng-lereng Gunung Rinjani atau gunung-gunung lainnya. Gempa bumi. Kayak kasus gempa 2018 itu kan termasuk di dusun ini, dusun Mansur ini di ujung kan, iya katanya berapa rumah hancur itu hancur total dah. Terus yang nggak lama kemarin gempa itu di Jawa, yang habisin banyak rumah roboh, itu kan yang dari luar itu ahli-ahli tentang gempa bumi itu juga menilai kenapa banyak korban, kenapa banyak rumah roboh juga, karena zaman sekarang orang bangun rumah itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu mereka mikir masa panjang, makanya pakai struktur kayu, ini itu. Jadi mereka udah memperhitungkan ini kalau geser tanahnya ini goyang gitu, nggak berbahaya. Nah kalau kita zaman sekarang itu rata-rata masyarakat bangun rumah itu yang penting kelihatan bagus, tapi tidak ada unsur kayunya. Kadang-kadang sering banget satu pun nggak ada kayu yang tiangnya itu loh, paling atasnya usuk gitu, dan itu yang kalau umpamanya kena gempa itu sangat berbahaya. Apalagi sekarang tiang pakai beton. Ya benar beton ada ini, tapi kan namanya beton semen itu kan bisa itu gitu. Itu lebih berbahaya kalau gempa bumi. Jadi
dengan mendirikan ini juga kita juga ingin masyarakat sekitar juga melihat bahwa kita itu kalau di area lereng gunung-gunung kayak gini harusnya kita lebih mikir untuk keselamatan juga. Bangunnya itu adalah unsur kayunya gitu. Paling enggak itu ya pokok tiangnya lah Tiang mas, utama lah ya, tiang ya. utamanya gitu. Itu teman-teman poinnya juga agar kita membangun rumah itu berdasarkan analisis kondisi lingkungan Kondisi sekitar lingkungan gitu. sekitar itu betul, yang mana sekarang memang sudah banyak dilupakan ya. Nah, lanjut Mbak ke tempat ininya sih. Model desain tempat ini gitu. Motif utamanya itu didesain untuk teman-teman yang gimana, apakah bisa untuk diskusi misal gitu untuk apa gitu. Oh, maksudnya kafenya. Ya, kafenya. Nah, kalau kafenya tuh jadi begini, flashback lagi tahun 2018 ketika kita liburan di sini. Kita kan biasa motoran keliling, masuk-masuk dusun, banyak sekali aku lihat homestay gitu kan. Tapi kenapa kok nggak ada kafe yang, kenapa kok nggak ada yang jual kopi yang benar gitu. Maksudnya tuh kopi seduh, terus kopinya kopi instan, ya kan, bukan kopi asli yang aromanya enak. Sementara kita di sini itu produksi kopi yang bagus loh. Kenapa kok pada minum kopi instan? Nggak menikmati kan gitu. Wilayah kita Iya, penghasil kopi. kopi. Gitu. Nah, itu namanya itu yang sangat disayangkan. Terus kalau aku lihat kan memang banyak turis mancanegara ya, banyak bule. Bule itu kalau minum kopi suka yang asli, hitam tanpa gula. Sementara di sini buka itu paketan kopi gula, tapi kan gula mas, gitu. Jadi kan aku gini, nggak ada ya, sayang banget. Nah itu yang sangat disayangkan. Nah ketika kita pindah ke sini, makanya tujuan utama aku nanti aku buka kafe lah gitu, istilahnya yang tapi aku tidak menarget turis asing loh. Aku target pasar aku tuh malah justru anak-anak yang di Ulem-Ulem. Karena kan aku dulu sering kan lewat Ulem-Ulem rame, anak-anak muda duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, merokok-merokok, ngopi-ngopi. Aku gini, kasihan ya anak-anak suka nongkrong, nggak ada tempat yang bagus lah buat nongkrong loh gitu, yang lebih berkelas lah, lebih enak, lebih kayak atapnya enak, bisa dinikmati, bisa foto-foto. Kayak di Jawa kan banyak mas. Kalau aku kan sering ke Malang karena adikku di sana. Di sana anak-anak muda yang nongkrongnya di kafe-kafe kayak gini. Emang banyak joglo-joglo atau gubuk-gubuk kayak gitu-gitu. Baik itu yang mejanya lesehan atau yang berkursi itu kan. Tapi kan lebih asik daripada di pinggir jalan kayak di Ulem-Ulem aku gitu kan. Itu kan banyak banget tuh, motornya kadang sampai ratusan wan, apalagi di weekend. Nah itu yang jadi target marketku sebenarnya, aku target mereka ini. Makanya kan harga aku nggak selangit. Istilahnya dibandingkan harga kopi atau makanan di homestay yang punya restoran ini jauh lebih murah. Dengan kita dapat wifi, tempatnya yang enak, ada toilet ya kan, fasilitasnya lengkap, ada taman buat foto-foto spot ya kan. Nah itu sih yang memang aku target. Tapi ternyata lagi-lagi nggak beruntung, hujan deras waktu tahun kemarin kan, hujan nggak berhenti, akhirnya kan ambruk itu jembatannya kan 500 meter dari sini tuh jembatan. Nah kalau itu nggak ambruk kan insya Allah aku dapat mereka pas sasarannya. Nah karena itu ambruk, kemudian kan juga waktu kita bangun tempat ini sering banget minibus, terus bis-bis yang besar, orang-orang lokal ke Koptova, ke pemandian Samanau, lewat kan, pasti nyasarnya ke sini, dikiranya sini. Kenapa? Karena pagarnya bagus, berbatu, ya kan, lebih terlihat kayak ini sesuatu gitu. Enggak di sana, kita waktu itu kan masih bangun kan. Nah aku juga targetnya ini orang-orang lokal itulah, gitu. Nah ternyata sama, pas mau buka sana juga bangkrut, tutup. Nah akhirnya sepi. Nah tapi oke, karena kan memang tujuanku untuk kegiatan ya, untuk asik aja sih ngerjain. Karena kan kita di dusun ya. Kalau kita nggak ada kegiatan kayak gini, kita kan yang ngantuk ya hari-hari. Kalau kita nggak ada kegiatan, nanti kita bisa cepat menua. Iya kan, jadi kita tuh harus ngerjain sesuatu tiap hari gitu. Makanya aku buka kafe ini biar aku ada kegiatan
dan tidak cepat menua. Otaknya kan bekerja, ngobrol sama orang itu tujuan kita. Tetapi karena pas itu rusak, jalannya rusak, ininya tutup, nggak dapet, sepi, tapi ternyata kok malah bule-bule yang datang mas, yang nginep sekitaran sini. Sekali mereka itu tahu tempat ini, selama mereka di desa ini pasti balik ke sini, baik itu sarapan, makan siang, bahkan kadang makan malam, walaupun aku tutup jam 5, cuman aku bilang kalau mau makan malam WhatsApp aku. Jadi aku nanti buka lagi jam 7 mereka ke sini aku buka gitu. Itu gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, mungkin memang rezeki aku sama mereka ya. Jadi aku benar-benar udah nggak ngarep anak lokal, karena sampai kita pakai poster di depan gratis masuk, ada foto spot sampai digituin di depan, tapi nggak ada orang lokal yang masuk. Istilahnya kayak suami aku tuh gini, istilahnya kayak anak-anak lokal masuk kan mereka suka selfie terus pergi lagi nggak apa-apa gitu, tapi nggak ada mas, orang lewat-lewat doang. Mungkin nggak paham pertama, atau kedua juga memang belum ada tempat nongkrong yang seperti ini ya, jadi tidak biasa. Ya, tidak biasa. Karena biasanya kan kalau di Selong juga kan bangunannya tidak seperti ini kan lebih kayak rumah ya, mungkin mereka mikirnya ini homestay ya, kayak gitu mungkin gitu. Nah terus itu kemarin yang kalian datang rame-rame itu kumpulan apa tour guide Teteh Batu ke sini. Nah dari situ baru mulai dapat anak-anak lokal, anak-anak lokal. Ada yang dari Mataram karena temennya di sini, kuliahnya bareng, main ke sini gitu kan. Itu sih Mbak, yang saya lihat tuh kan banyak di sini kita kan memang desa ini juga secara umum Bulan Empat Desa ini di branding sebagai desa wisata gitu. Iya. Cuman fokusnya itu selalu di bule dan pelaku ini, dia lihat potensi penyedia jasa homestay sama jasa guide aja, padahal yang di kuliner ini juga belum yang banyak aku yang garap. bicarakan dengan suami aku. Nah, aku gini, kenapa sih mereka kok fokusnya ke bule? Padahal kalau kita lihat lagi mas ya, bule itu nggak banyak ke sini mas. Ya, dan musiman gitu kan. Musiman justru malah lokal loh yang banyak. Kenapa nggak menarik lokalnya? Karena teman aku dari Bandung, dari ini, mereka mau loh jalan-jalan gitu loh. Kalau lagi liburan juga ya di Bali itu bis-bis besar dari Jawa itu semuanya orang Jawa mas. Liburan jadi kayak satu sekolah guru-gurunya. Kenapa nggak attract orang-orang lokal aja, baik itu dari homestay-nya atau warungnya gitu. Jangan fokus ke bule. Kenapa? Harus belajar dari waktu kita COVID mas. Nah kalau kita COVID itu kan nggak ada bule datang, mati. Kan mati bisnisnya. Kalau orang lokal masih bisa muter tuh, iya enggak? Gitu. Itu sih memang Mbak yang saya lihat itu. Contoh nih, saya kan kebetulan kuliah di Pancor, jadi banyak teman-teman mahasiswa yang nanya nih, ada nggak dia nyari rekomendasi tempat untuk rapat gitu, rapat program kerja yang nyaman, adem, tapi terjangkau gitu dengan budget mahasiswa. Dan itu nggak ada yang lihat pasar itu. Nah, aku lihat itu. Sebelum aku buka ini kan aku warga Teteh Batu Selatan mas ya. Oh ya di. Aku tetap aja nggak pindah laut, sama aja ya kan. Nggak Teteh Batu Pusat sama Selatan. Aku tuh udah bilang sama Sekdes Teteh Batu, kan ada kampung Inggris ya, mereka yang ngajarin bahasa Inggris anak-anak SMP gitu kan. Dulu suami aku kadang diundang ke sana untuk komunikasi gitu-gitu kan. Aku juga ngomong sama Sekdesnya Eugenut, bilangnya gini, Pak itu ya nanti kalau saya buka kafe itu umpamanya ada orang-orang mau rapat, mau makanannya itu mau nasi kotak atau prasmanan, kita itu bisa menyiapkan gitu, kita bisa kerjasama, memang itu gitu. Jadi kemarin makanya aku diundang ke Orong Grisak kalau nggak salah ya, yang orang-orang lokal dan mancanegara juga yang bersepeda itu loh mas, yang keliling Lombok, The Wave atau apa itu. Nah aku kan diundang ke sana, aku justru aku kalau undangan kayak gitu aku tertarik karena aku melihat potensi di situ, ini orang lokal nih sepedaan nih, gitu. Kita bisa menyiapkan apa di sini. Nah sementara kan homestay sini nggak kerjasama dengan hal itu, fokus turis bule, why? Kita tuh kayak di Jogja ya, klubnya anak-anak sepedaan mas, weekend kita kemana nih, kan bisa tuh.
Apalagi di Lombok, Iya. jalannya bagus ya kan, untuk sepedaan nggak terlalu ramai walaupun di jalan raya, view-nya enak, mau Enak. yang area pantai atau trekking ke Trekking, Rinjani ya. kan masih bagus tuh buat sepedaan, sepeda gunung kan. Akhirnya kan aku ikut ke sana, ya itu dah, itu buka pikiran, iya sih bener ya gitu istilahnya. Kalau dengan orang-orang lokal seperti ini kita kolaborasi itu malah justru bagus untuk desa ini juga, jangan fokus ke bule aja gitu. Itu kayak contoh juga kan banyak loh turis yang susah nyari rentalan motor di sini. Betul. Padahal kan itu salah satu kebutuhan pendukung untuk jalannya pariwisata. Iya, terus kemarin kan kafe aku sukanya punya kafe itu suka ketemu sama orang yang berbeda dengan cerita yang berbeda. Aku udah berapa kali ketemu sama orang bule yang dari Bali itu ke sini, Mas. Jadi dari Padang B ke Lembar. Oh ya, langsung Nah, kan. Lembar atau Bangsal ya, aku lupa. Ya kalau Pokoknya berarti ada yang pelabuhan lewat itu. Gili kan pasti. Nah, mereka itu sewa motornya dari pelabuhan, Mas. Motornya gini, Iya. nggak kayak fasilitas di sini, kadang remnya nggak bagus, kadang starternya nggak bagus, mintanya di atas 100. Nggak standar lah gitu. Iya kan, mintanya di atas 100. Itu akan aku nanya, ini motornya bagus loh gitu. Kamu berapa ini sehari? 75, Jadi, Mas. standar harga Bali dah itu kan. Tapi kan bagus motornya. Dipastikan semuanya bagus Surat-surat lah, hidup gitu, terus oli segala macam, starternya oke, akinya oke, kendaraannya bersih, kinclong gitu. Nah di sini kadang kan mintanya di atas 100, ditawar bawah 100 nggak mau. Gimana ya, di sini itu masyarakatnya yang berkecimpung dalam pariwisata itu harus belajar bahwa jangan pakai aji mumpung, Mas. Nah, itu yang sangat susah untuk diterapkan ke masyarakat. Kalau banyak sekali yang berkecimpung di pariwisata di desa ini itu mikirnya hanya short term, short term bahasa Indonesianya. Di hari itu aja gitu. Iya gitu. Jadi kesempatannya yang penting hari ini dapat 100 gitu. Nah, sementara kalau kita itu berbisnis jangan mikirnya seperti itu. Ini yang penting nanti orang balik lagi bagus. Jadi muter tuh bisnisnya bagus gitu. Nah, kalau di sini yang penting hantam aja segini, baik itu dari makanan, harga minuman, semuanya kan aneh-aneh. Nah, jadi banyak sekali ketika bule-bule yang nginep sekitaran desa ini nemu kafe aku makan di sini, mereka kaget dengan harga aku loh, Mas. Karena bukan harga dan makanannya ya, karena harga berapa yang mereka bayarkan, apa yang mereka dapatkan di piring itu, Mas, bukan cuman kayak nasi sama ayam goreng lalapan doang terus harganya 50, enggak kayak gitu. Punya aku tuh ya kamu tahu sendiri di menu aku tuh makanannya benar-benar value of money kalau orang Inggris bilang ya. Benar-benar ya segitu gitu, kamu bayar segitu, kamu dapatnya itu segitu gitu, puas gitu. Mereka tuh kayak wow, aku tuh pokoknya kalau serving makanan atau minuman bule itu pasti ngasih wow. Keluar makanan, wow, look good, minuman, wow, it's nice. Kenapa? Karena ini kan desa ya, dusun. Bule itu ketika liburan ke tempat terpencil seperti ini memang mereka tidak expect sesuatu yang wow. Mereka ya udahlah apa adanya gitu kan, segini-segini aja. Nah, ketika dapat sesuatu yang seperti di Bali yang dari kafe itu tuh kayak kopinya kan bagus, taste-nya juga kopinya dapet karena kan memang kita pakai kopi yang bagus, biji kopi langsung ya kan. Itu mereka kaget. Kenapa? Karena mereka nggak expect itu di dusun yang kecil seperti ini. Nah, jadi wow gitu. Wow, aku kayak ini orang aneh ya, kenapa wow ya. Tapi aku mikir oh iya ya memang karena mereka ekspektasinya nggak setinggi ini, dapatnya ternyata di sini kok oke ya gitu. Nah itu pertama. Terus kue itu, Mas. Karena kan kenapa aku jualan kue di sini, cake ya kan? Karena di dusun ini nggak ada satupun yang jualan kue. Sementara kalau orang bule ngopi pasti temennya itu kue, Mas. Kopi kue temennya. Kalau kita kan gorengan ya. Nah, makanya kan aku ada gorengan, ada kue. Kenapa? Karena bule itu pasti gitu sukanya kue. Ketika mereka oh ada kue nih,
oh mereka tuh seneng banget gitu, balik lagi nanti. Walaupun yang di sini kadang 5 hari itu tiap pagi itu minum kopi, kue, kopi, kue, kopi, kue, nggak ada bosannya. Ntar habis makan tuh kue lagi gitu, habis makan makanan pokoknya itu gitu. Terus karena kan di sini juga porsi ya, kalau umpamanya di setiap homestay kan ada restoran juga. Tapi porsinya itu kan memang kayak nasi, umpamanya nasi sama kare ayam ya udah itu gitu kan porsi segitu. Sementara bule itu umpamanya kalau dari Belanda, dari Jerman, dari Austria itu kan badannya gede-gede ya. Makanya banyak. Tinggi kan. Makanya banyak ya. Karena kesini ya berdua sama istrinya minta nasi goreng aja. Kan udah ada ayam gorengnya kan punyaku, udah cukup kan cewek kan makannya dikit. Yang suaminya mesen 3 makanan pokok mas, nasi goreng, terus nasi tumpeng, nasi rames yang ada rendangnya, ada ayamnya, ada segala macamnya ya. Terus masih mesen lagi kentang goreng sama ayam goreng. Aku kan gini, ini nasi gorengnya 2, aku pikir kan 1, iya 2. Orang makan semua. Terus pas ketika aku keluarin makanannya dia kaget, kenapa? Karena nasi tumpengku porsinya besar. Gitu deh. Oh ternyata banyak ya, tapi habis dia habis itu masih beli kue loh. Aku kaget. Memang karena kenapa porsinya di kafe aku tuh besar karena aku tahu orang bule itu kebutuhan makannya besar. Memang nasinya nggak usah banyak-banyak, yang penting lauknya itu rame gitu. Mereka seneng, apalagi dagingnya. Gitu. Kan rendangnya 1 kilo daging aja aku cuma jadi 10 loh mas. Rendangku itu makanya ya besar-besar juga potongannya. Jadi memang memang aku targetnya lokal tapi aku ngasih harga segitu juga biar sekalian puas. Kalau kita orang lokal kayak aku gini mungkin mesen 1 nasi tumpeng itu bisa buat bertiga loh mas. Karena sayurnya banyak, dagingnya banyak, ayamnya ya ada gitu, masih telur ya kan. Jadi kayak istilahnya aku kalau masak di rumah tuh juga kayak gitu kan. Itu kalau di YouTube tuh orang-orang lihat itu bisa jadi lauk satu keluarga ya memang iya gitu. Jadi mamanya orang lokal gitu mau makan bareng ya mesen 1 aja nanti tambah nasi cukup mas, berempat pun cukup itu lauknya gitu. Tapi orang bule kan memang suka lauknya banyak dan aku sendiri makannya juga kayak gitu, makanya aku jualannya juga kayak gitu karena aku ngaca ke diri sendiri. Aku tuh kalau di luar mau makan aku pengennya makan seperti apa, seperti itu. Jadi itu dah yang kenapa menu aku tuh seperti itu, karena aku juga ngaca sama diri sendiri juga. Kalau aku pengennya kayak gitu, orang dikasih kayak gitu pasti seneng juga gitu. Itu sih. Ini Mbak, kira-kira harapan Mbak gitu untuk Tete Batu supaya kalau memang kan desa ini akan di-branding sebagai desa pariwisata gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan kira-kira arahnya kemana gitu biar pas sesuai dengan kondisi geografi dan demografi Tete Batu ini sendiri gitu, pembangunannya yang Jadi gitu. harapan aku sama Tete Batu itu sebenarnya lebih dari apa yang aku lihat ya. Jadi lebih baik. Karena kan memang nge-branding desa ini jadi desa pariwisata. Mereka berjuang banget tuh untuk nge-branding itu. Dulu kan pas ikut lomba apa itu di WTO itu, kan aku salah satunya yang bikin video. Joni kan ngasih linknya. Karena kan aku pernah visit tempat ini. Jadi untuk biar menang kan gitu. Nah itu harapanku tuh sebenarnya sangat besar. Tapi yang aku lihat itu kok segini gitu. Padahal potensinya di desa ini besar sekali. Besar sekali gitu. Cuman siapapun yang berkecimpung di pariwisata di desa ini itu mungkin pertama kurang pengalaman, tidak pernah traveling keluar. Jadi tidak punya wawasan untuk diaplikasikan supaya desa ini lebih berkembang. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau aku lihat ya Mas, kayaknya mereka ini tidak kolaborasi antara satu sama yang lain ya. Mereka kayak musuhan. Kayak takut yang satunya nanti kamu lebih bagus dari aku. Kayaknya seperti itu. Sementara untuk membangun satu desa pariwisata itu semuanya harus kerjasama.
angkat bareng, nggak akan satu tinggi satu bawah. Kalau kita kolaborasi itu yang ada semuanya akan naik bareng-bareng, bareng-bareng. itu pasti gitu. Justru kalau ya biar aku aja yang lebih baik ini, nggak naik, biasanya segini-gini aja mas, gitu loh. Karena yang itu yang aku lihat gitu. Jadi kalau bisa kolaborasi, memperbaiki diri, apa sih yang perlu diperbaiki? Yang pertama ya kalau aku dari fasilitas tempat tidur atau itu kan oke lah, banyak pilihan. Ya, pilihan. Nah, yang kedua itu setiap homestay yang menyediakan makanan baik itu breakfast ataupun apapun itu, kenapa sama? Ya. Kenapa sama? Pancake. Kenapa? Maksud aku gini, aku tinggal di Inggris sudah 8 tahun. Aku tinggal di Singapura 5 tahun. Aku tinggal di Taiwan tuh 6 tahun. Nggak ada mas orang makan sarapan itu pancake. Kecuali kalau memang lagi kayak hari Minggu sama anak-anak. Tapi nggak kayak bangun aku makan pancake itu nggak ada mas. Sarapan itu ya kopi atau susu atau teh, ya roti sama telur atau roti sama meses atau sereal atau bubur oats. Itu yang biasanya namanya sarapan tuh itu. Kalau western karena kan mereka itu nyari target marketnya kan bule ya. Kenapa pancake? Pancake itu aku paling benci banget. Aku tiap kali liburan baik itu di Teteh Batu ataupun di Flores, sarapan tuh pasti pancake. Pancake itu cuma telur sama gula sama air. Buat apa? Nggak ada gizinya. Gitu. Kalau buat snack kan enak ya, tapi nggak sarapan. Aku tuh kalau liburan itu aku selalu saya minta telur aja besok 2 ya rebusin, itu lebih sehat bagi aku gitu. Sementara bule itu kan makannya sehat juga mas. Sarapan itu penting bagi mereka. Ada yang pakai roti. Kenapa nggak pakai? Kan mereka target marketnya kan bule ya. Kenapa pakai rotinya yang paling murah? Yang tipis, yang ini, nah katanya mau berkembang. Kamu harganya berani ngasih harga Bali loh. Ya enggak, harga mereka harga Bali loh mas untuk breakfastnya. Kenapa enggak sekalian beli roti yang bagus, roti gandum yang bagus, yang tebal? Riset itu gimana mbak? Maksudnya? Sebenarnya menurut aku iya sih kurang riset karena pas mereka belum pernah traveling, jadi otomatis nggak ada insect untuk di comparison ya, untuk dibandingkan. Nah, itu pertama. Tapi kedua mas, orang Lombok Teteh Batu kan tidak berani investasi di depan dengan hal apapun itu, ya enggak sih? Jadi istilahnya kamu beli ini gitu loh. Nah, nanti tamu-tamu tuh bule seneng gitu loh. Mereka tuh nggak ada yang kayak gitu ya, yang penting mereka makan. Karena kenapa? Karena diri sendiri juga kayak gitu ya, yang penting ada nasi sama ini udah cukup. Jadi mereka mikirnya juga ngentengin juga. Sementara kalau kita itu target pasarnya itu bule ya harus disesuaikan dong. Rotinya yang bagus, piringnya yang bagus. Jangan piring yang murah, orang piring kayak apa cangkir sama ini kayak gini murah, ini murah. Kenapa mereka pakai yang pasaran banget itu loh mas, nggak enak dilihat ya. Maksud aku tuh kamu target marketnya itu kan bule. Jadi semuanya itu harus disesuaikan dengan standar mereka. Dan ini tidak mahal, itu tidak mahal. Kalau aku lihat kan aku suka ngecek review-review di Google sebelum aku buka ini, pengen lihat di sini tuh pariwisatanya kayak apa perkembangannya. Ternyata mereka itu pengennya target ikan paus. Tapi mereka itu umpannya buat ikan teri. Gitu loh. Paham nggak maksud aku gitu. Jadi aku ingin mereka tuh lebih sadar kalau mereka target ikan besar. Oke, jadi yang pertama tadi kita udah bahas, sudah aku tekankan perbaiki kualitas, proteksi diri, apa yang bisa diperbaiki, perbaiki. Kemudian yang kedua, pokoknya kualitas segalanya dari makanan, minuman, tempatnya juga itu karena targetnya internasional ya, mancanegara. Nah, kemudian yang kedua lingkungan, minimal lingkungan sekitar di mana kamu tempat tinggalnya itu nggak ada sampah lah, gitu. Sampah plastik sih terutama gitu. Nah, kemudian umpamanya yang ada yang bakar sampah itu paling enggak jangan sampai bulunya ngelihat itu karena bakar sampah itu fatal mas, tidak baik untuk paru-paru ya, bisa kanker. Itu bule itu sangat-sangat mengutuk hal itu.
Nah, itu. Terus ketiga yaitu jangan anggap bule tidak tahu harga. Bule itu traveling kemana-mana itu yang paling penting. Harga kopi di sini dengan kualitas gelas sama cangkir atau piringnya yang seperti itu, kopinya yang seduh, sama mereka bayarnya segitu, mereka bisa bandingkan dengan ketika mereka di Thailand, mereka di Kamboja, mereka di mana bayarnya sekian juga kok dapatnya lebih bagus. Itu sangat penting sekali ya. Makanan juga ya, makanan. Kemudian kalau makanan juga mie goreng itu oke, tapi tolong banget belajar platingnya yang bagus dong, karena kamu itu masih makan bule ya enggak sih. Aku kan suka ngecek ya Mas, mohon maaf banget, jangan tersinggung aku ngomong kayak gini ini demi untuk Kita apa ya, bareng-bareng desa ini perbaikin nge-branding ya. desa ini pariwisata ya dibagusin, dibagusin gitu kualitasnya. Bisa kok nonton di YouTube atau di mana, mie goreng itu platingnya yang bagus kayak gimana. Jangan mie goreng terus tempenya acak-acakan di sampingnya, terus telurnya jeplak gitu. Aku ngelihatnya itu sedih gitu. Karena kenapa? Karena aku orang kuliner ya. Aku dapat training di kitchen juga waktu di Bali. Waktu di Taiwan juga bos aku punya restoran yang tempat presiden restoran suka presiden makan ke restoran kami. Jadi aku tuh ngelihat bagaimana makanan itu disajikan dengan baik. Enggak harus mahal, nasi iya, nasi goreng iya, mie goreng iya, tapi tata dengan penuh kejiwaan. Jangan ceplok sini terus harganya segitu gitu, ngelihatnya segini kan aneh gitu. Jadi menurut aku tuh perbaiki itunya, tolong deh gitu, biar enak gitu. Atau lihat review-review di Google, di Kuta, restoran Kuta tuh kayak apa, kalau mie gorengnya mereka platingnya kayak gimana gitu. Misal ada teman-teman atau pelaku wisata lokal di sini gitu Mbak yang mau ikut belajar di sini, gimana itu, bisa nggak? Karena kan tempat aku nggak banyak orang ya, jadi memang aku nggak butuh pelayan. Tetapi kalau mereka mau ke sini, Mbak, aku mau belajar dong masak mie goreng sama platingnya kayak gimana sih? Umpamanya nasi campur, platingnya Mbak Ima kayak gimana? Aku mau lihat, boleh. Gitu. Boleh banget. Free. Tapi aku juga nggak gaji, karena aku juga nggak ada orang. Akan aku liatin. Kan sharing ilmu. Mereka kan aku kemarin kalian kesini kan aku udah bilang mau belajar kesini. Mbak Ima ajarin aku bikin kue dong. Aku ajarin. Kenapa? Karena kan ya itu tadi aku tidak nge-branding aku tuh selamanya di sini. Jadi umpamanya mungkin suatu saat aku hengkang dari tempat ini, desa ini masih ada tempat yang jualan kue dong. Ya enggak? Mbak Ima udah pergi tapi tetap ada masih abadi gitu. Terus kayak orang bule pengen makan kue itu ada gitu. Sering banget itu, kadang-kadang kan kue aku habis, terus aku tuh lagi nggak mood bikin, aku kan orangnya mood-moodan nih, nggak mood bikin, akhirnya aku nggak restock kue. Mereka kesini ada kuenya nggak, aduh maaf belum bikin, aku sampai gitu kadang. Tapi sekarang karena dulu jarang ada bule ya, jadi aku ya udah bikin, kadang enggak. Sekarang aku selalu restock karena aku tahu pasti mereka bikin. Itu yang tinggal di Orong Gerisak, Ami, orang Inggris dari London, dia Emi yang rambutnya keriting. Ya kalau ke sini borong kueku. Kue yang ini? Iya, kue itu kan ada 4 ya, ada kue coklat, ada Victorian sandwich cake, terus ada cheesecake, kemudian ada carrot cake. Nah, yang biasa dia bawa itu biasanya cheesecake-nya ya rata-rata semua sih. Cuman yang favoritnya dia itu Victorian cake. Kenapa? Karena dia orang Inggris. Victorian cake ini kan berasal dari historinya itu ketika Ratu Victoria pengen kue tapi simple. Yang semua penduduknya juga bisa bikin kue seperti itu. Gitu. Jadi kue Victoria ini sangat simple banget, cara buatnya gampang. Bahan-bahannya mudah, bisa ditemukan di warung-warung, cuman telur sama gula sama tepung, bisa pakai minyak sayur, bisa pakai butter, bisa pakai mentega. Jadi sangat gampang sekali, tapi enak gitu, kue gitu. Itu sih aku bisa ngajarin. Ada yang mau belajar, umpamanya kita lagi tutup, mungkin kita bisa arrange ya, kapan kesini, ayo kita belajar bikin kue gitu, nggak masalah, aku ajarin. Nah, semisal nanti ada teman-teman yang mau belajar Mbak, bahan mereka bawa sendiri atau gimana nanti kira-kira? Ya
terserah. Oh bebas ya, Gitu, biar bebas. mungkin puas untuk ngulang Atau belajarnya. nanti aku kasih tahu kamu butuh ini, kita bisa Ya, beli bisa sendiri. beli sendiri buat di Tuh. rumah lanjut. Murah, ada kok orang aku beli di bawah di Hmm. sebelahnya tokonya Pak Kades itu loh. Semuanya Ya. ada di situ. Bisa pakai Oh. mentega yang di sana, tapi kalau kue aku nggak pakai mentega yang di warung-warung sini atau di Indomaret karena itu namanya margarin. Karena aku target kelas untuk kuenya itu bule. Bule itu tidak makan margarin sebenarnya karena tidak sehat. Oh. Jadi bisa diganti dengan minyak kelapa. Nah, minyak kelapa murah sehat Ya. Mas gitu. Bahannya Kalau di sini. butter, mentega butter mahal. Kalau mentega Blue Band itu kan 17.200 gram. Kalau butter itu 80.200 gram. Aku kalau bikin cookies, aku pakai itu karena suamiku makan. Kalau nggak pakai itu, aku pakai coconut oil karena lebih sehat. Tapi aku nggak pakai margarin. Tapi kalau mereka mau pakai margarin pun nggak apa-apa. Nah, dirasa memang ada sedikit berbeda gitu. Cuman sama teksturnya sama. Paling warnanya aja agak kuning kayak gitu. Nggak masalah sih, karena bikin kue itu bisa pakai minyak, bisa pakai margarin, bisa pakai butter, oke aja. Bisa beli di sana semua. Terus itu selai stroberinya juga di bawah sana jual. Jadi nggak ribet nyari bahannya Mas. Itu sih teman-teman ya. Beberapa obrolan kami hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita naik bersama, biar kita sama-sama saling ngangkat dan terutama untuk teman-teman TT Batu, sehingga TT Batu ini bukan hanya terkenal untuk mancanegara gitu, tapi untuk lokal juga iya. dikenal gitu, karena memang kita udah lama kan nge-branding diri sebagai desa. Tapi gini-gini desa aja pariwisata ya kan? Tapi tidak ada peningkatan yang signifikan gitu. Di 4 desa ini, 4 desa lingkar selatan ini gitu, ada TT Batu Selatan, TT Batu, Kembang Kuning, Jeruk Manis, kan kita sama-sama satu himpun dan sama-sama membangun untuk pariwisata ini gitu. Jadi semoga kedepannya kita terus berbenah dan membangun itu yang pariwisata yang sesuai dengan kondisi lingkungan kita gitu. Jangan kita membangun konsep pariwisata yang sebenarnya nggak cocok diterapin di sini. Misal konsep pariwisata di Gili terus kita bawa ke sini kan nggak nyambung kan Mbak gitu. Itu sih. Sehingga kadang-kadang itu yang sering ngebuat terjadi pertentangan di masyarakat. Itu. Nah, menurut aku tuh gini lah, ini nih desa ya. Desa ini bagus banget, punya banyak tanaman padi, punya banyak waterfall. Waterfall, air terjun ya. Itu udah satu poin yang nggak ada, jarang desa lain punya gitu. Jadi kita harus mainnya di situ gitu. Mungkin kamu tahu ya, aku mau tanya itu waterfall air terjun Lembah Rinjani, Lembah Rinjani yang tinggi kan itu. Iya, itu tinggi. Bagus loh. Sering ada yang nyari orang bule jauh-jauh dari desa, nggak tahu mereka nggak tinggal di sini. Nyasarnya di sini karena kenapa? Pinnya ada di sini. Padahal dia di sana, di orang Grisak. Siapa yang masang pin? Nah itu, aku kan nanya siapa sih yang masang pin, tolong nggak pindahkan, bukan punyaku, jadi aku nggak bisa pindahin. Tapi aku tahu tempatnya karena aku dulu ke sana, itu memang bagus. Perjalanannya ke sana, melewati sawah-sawah, itu indah banget. Nah itu, tempat-tempat seperti itu promosikan, videoin yang banyak. Videonya ya yang perjalanannya, jangan cuma ininya aja, terus foto perjalanannya, sawah-sawahnya. Dan perjalanan ke sana itu kalau ngelihat plastik kumpulin, ambil. Nah, jadi nanti kalau ada orang bule mau ke sana tuh enak ngelihatnya karena memang bagus banget tuh Mas, bagus banget itu. Itu sih ya, tempat-tempat kayak gitu. Terus satu lagi nih Mas, di Lingkung ya. Ya di Lingkung. Apa itu? Ada kan air terjun di sampingnya rumah warga, nggak jauh dari jalan aspalan. Masuk aja di belakangnya sawah. Biar lebih bagus gitu, dikelola dari masing-masing dusun mungkin ya, karena kan dusun ini ada air terjun nih. Masing-masing. Istilahnya parkir motor aja 2.000 udah lumayan itu buat memperbaiki lingkungan sekitar aja gitu loh uangnya. Kita nggak perlu lah ngebangun hal-hal yang sebenarnya nggak cocok di sini gitu, padahal tinggal sumber daya udah ada, sumber daya alamnya tinggal di sini itu sumber alamnya gitu. Itu udah bagus. Nggak perlu bangun hal-hal yang
makan biaya banyak, tapi apa namanya, peluangnya untuk terjual itu nanti belum karuan gitu kan. Iya, Itu jadi sih mungkin kenapa teman-teman. waktu itu kenapa aku sangat menyayangkan. Waktu itu kan aku ke Lembah Rinjani karena memang pengen lihat ada apa sih gitu. Kan ada pelangnya dulu ya di pinggir Ya, di jalan, pinggir aku yang ngikut. ordes. Juga nggak tahu waktu itu kan Covid juga habis Covid gitu. Jadi nggak ada yang jaga, tapi aku ke sana kan bagus banget. Perjalanannya bagus. Kemudian yang di lingkung itu aku tahu karena aku memang pas nyari tanah. Kok di belakangnya ada ini? Loh, oh gini ini kenapa nggak dikelola? Gitu. Karena aku di Bali itu udah lama. Di Bali itu Mas ya, air terjunnya nggak sebagus itu Mas. Tapi gangnya itu dibagusin, dipaving ya, dikasih fasilitas jadi orang kalau mau ke sana tuh jalan. Cuman bayar parkir aja 5.000. Tapi kan kalau orang lokal kan pasti datang tuh, apalagi yang anak-anak muda suka selfie-selfie ya. Nggak usah bule, udah bagus tuh desa. Ya enggak sih, khas desanya naik kan nanti. Itu teman-teman. Jadi semoga obrolan kami ini bermanfaat dan kita sama-sama saling membangun ke depannya. Semoga kita bisa kolaborasi antar stakeholder, antar kolega gitu, dan desa kita benar-benar kalau memang dibranding sebagai desa pariwisata memang benar-benar naik gitu, berkembang lah karena potensinya benar-benar bagus ini desa, bagus banget. Apa yang nggak punya sawah ada, air terjun di mana-mana, coba tinggal diiniin, tinggal dikelola itu loh. Udah berapa lama kita ngobrol ini? Dan harganya itu juga disesuaikan gitu. Teman-teman mungkin perlu riset. Jangan pakai aji mumpung. Ya, karena poinnya itu adalah kita harus usahakan punya konsumen fanatik itu ya Mbak ya. Iya, jadi jangan aji mumpung, yang penting hari ini dapat 100, jangan kayak gitu berbisnis itu. Aku istilahnya ya dulu 2018 aku itu nggak ada tamu sama sekali kan, pokoknya sepi banget. Aku satu-satunya sama suami aku yang ke Jeruk Manis, air terjun Jeruk Manis. Dimintain 150 loh Mas. Ya itu bener, itu sempet gitu. 150 tempatnya cuma kayak gitu, kumuh, tidak terawat. Itu bukan masalah uangnya ya, masalah kamu bayar sekian tapi kamu ngelihat tempatnya kayak gitu, kumuh gitu loh. Ada sampah di mana-mana. Jadi kayak andaikan ya fasilitasnya bagus itu nggak apa-apa bayar segitu gitu loh maksudnya. Jadi ya air terjun udah di sana, kenapa harus bayar 150? Aku nggak paham. Kecuali kalau kamu bikin kolam renang di sampingnya air terjunnya kayak Joben pamannya ya, ya itu aja nggak segitu. Makanya kan aku nggak pernah ke Jeruk Manis lagi selama aku 2 tahun di sini. Andaikan waktu itu jangan permainkan aku seperti itu, bisa lah minta 50.000. Aku sering-sering ke sana weekend. Karena pas pertama aku di Teteh Batu, aku diminta 150 hanya lihat air terjun yang kumuh tempatnya. Akhirnya aku sekarang mau bagus mau enggak bakalan ke sana lagi, udah kayak gitu, sudah kecewa ini banget gitu. Jadi ya kita sama-sama memperbaiki diri lah gitu. Biar sama-sama bagus semuanya gitu. Dan mohon maaf atas mungkin ada kata-kata kami yang tidak berkenan, tapi ini demi kebaikan kita bersama, demi membangun desa ini yang tujuannya jadi desa pariwisata yang lebih berkembang, lebih bagus dengan potensi alamnya yang luar biasa. Tolong deh manfaatin banget beneran. Kelola dengan baik biar lebih maslahat kehidupan di sini ini. Dan ada kan sekitar 5 hal yang teman-teman bisa garap punya. Selain di akomodasi itu kan ada jadi tour guide-nya gitu, penyedia jasa tour guide, terus ada di jasa transportasinya, terus ada jasa kulinernya dan ada jasa souvenirnya. Nah ini souvenir kuliner ini belum terlalu banyak yang garap sama transportasi ini. Jadi teman-teman mungkin bisa bergerak di 3 bidang ini gitu, biar kita nggak ikut-ikutan gitu, karena kan kalau 5 hal ini terbangun dan udah ada di desa kita ini, jadi uangnya itu muter ya di kita aja gitu. Gini, jadi mau nge-branding desa ini jadi desa pariwisata yang mana target marketnya itu mancanegara ataupun turis bule.
Tapi di sini tuh nggak ada apa-apa untuk mereka. Iya. Nah, kalau kalian pernah ke Bali, di Bali itu ya kayak di Kuta lah, nggak usah ke Bali lah, di Kuta, di Senggigi. Kafe di sana banyak pilihannya, ya kan? Kemudian butik yang Iya. jualan baju atau pernak-pernik, kue-kue. Nah, di sini tuh belum ada. Belum ada. Nah, jadi Itu. tolong yang punya budget untuk mikir mau buka homestay, buka yang lain lah. Homestay sudah banyak. Jadi biar Terlalu ada banyak. kayak Iya. butiknya yang jualan baju renang Benar. kek. Ya kan orang bule pakai baju renang. Iya. Yang jualan selendang, yang jualan pernak-pernik apa kek gitu. Jadi biar benar-benar orang tuh datang, tidur, main, belanja juga gitu. Contoh kayak Di misal ini Kuta kan juga kan kuliner ada ya. gitu. Nah, Ini ya kan kulinernya nggak juga. terlepas nih gitu dari misal teman-teman ada tamunya yang nginep tapi butuh tempat makan yang lain gitu. Contoh saya juga lah, mungkin saya kan bergerak di ini penyedia jasa alat gunung, Mbak. Jadi teman-teman kalau ada tour guide yang punya tamu yang mau ke gunung kan mereka menghubungi saya untuk sebagai Sewa ini ya, sewa alat tenda, itu, vendor sepatu juga alatnya, nggak? semua pakai Ada. lengkap Oh, lah. oke. Jadi itu teman-teman sebenarnya bisa garap itu gitu, bukan Mm-mm. hanya sebagai pelaku utama, tapi kita yang ngedukung pelaku utama, yang katakanlah pandangan kita bahwa tour guide ini pelaku utama di pariwisata. Tapi tanpa ada kita yang menjadi vendor pendukungnya, yang nggak akan jalan secara Iya, maksimal butuh mereka. vendor sih. Itu vendor ini yang belum banyak yang garap. Itu teman-teman. Iya, kurang Jadi vendor di sini dalam banyak hal. semoga bermanfaat obrolan kami. Wah, udah sekian jam lah ya. Jadi Banyak banget yang untuk dibahas soal banyak. desa ini karena harapan aku untuk desa ini sangat tinggi banget dengan potensi alamnya yang luar biasa. Itu benar-benar aku um, berharap desa ini tuh kayak Ubud Bali Iya. gitu loh. Karena ini benar-benar aku pas pertama datang 2018 itu mikirnya ini Ubud ini. Ini Ubud cuman belum ada banyak hal aja, belum Iya. ada kafe yang banyak ya kan. Semua rata-rata kafenya itu di homestay. Jadi kalau orang lokal kan nggak berani masuk, orang nggak minat, ya kan? Privat gitu kan. Kan nggak minat, Iya, nggak takut minat, kan nggak bisa mereka masuk gitu. Itu sih. Jadi ya kafe itu tolong lebih dibuka dengan variasi yang makanan berbeda, jangan saling contek, lebih apa namanya mas, kreatif lagi, kreasi minuman ini kek, makanan itu kek gitu, jangan semuanya sama gitu, biar lebih banyak pilihan, ya kan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Saya Reza Hamzani pamit undur diri dan Saya Ima Pandam. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya channelnya Mas Eza. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.